Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Rahardi Zaransyah Wiryanata. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang menjadi mahasiswa respect, cerdas, suka menolong, ekologis, dan tangguh. Yang pertama adalah mempunyai sifat respect, berarti menghargai dan menghormati orang lain, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sifat ini tercermin dalam cara seseorang mendengarkan pendapat orang lain tanpa menghakimi, menghormati perbedaan, serta memperlakukan orang lain dengan adil dan sopan. Orang yang memiliki sifat respek juga cenderung tidak memaksakan kehendaknya, menghargai batasan orang lain, dan mendukung mereka dalam tumbuh dan berkembang dengan cara yang positif. Menjadi mahasiswa yang respek berarti memperlakukan orang lain dengan penghormatan, baik itu kepada dosen, teman, maupun staf kampus. Berikut beberapa cara untuk menjadi mahasiswa respect. Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Saling menghargai saat berdiskusi di kelas atau dalam kelompok belajar, karena setiap orang punya pandangan dan pengalaman yang berbeda. Jadi, penting untuk mendengarkan dengan terbuka. Yang kedua adalah bersikap sopan dan beretika. Gunakan bahasa yang baik dan sopan, baik di dalam maupun di luar kelas. Ini termasuk saling menyapa dengan ramah, menjaga sikap tubuh, dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan kampus. Yang ketiga adalah menghormati waktu. Datang tepat waktu untuk kuliah, pertemuan, atau kegiatan kampus lainnya. Menghargai waktu orang lain adalah bagian menunjukkan respect. Dan yang terakhir adalah berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab. Dalam kelompok studi atau proyek, berkontribusilah dengan sebaik-baiknya. Jangan mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab bersama. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kamu tidak hanya akan dihormati, tetapi akan menciptakan lingkungan akademik yang lebih positif dan produktif. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang cerdas. Cerdas adalah kemampuan seseorang untuk memahami, berpikir, dan memecahkan masalah dengan cepat. Orang yang cerdas biasanya memiliki daya tangkap yang baik, mudah belajar hal-hal baru, serta dapat berpikir secara logis dan analitis. Cerdas juga sering dikaitkan dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi dan membuat keputusan yang bijak. Menjadi mahasiswa yang cerdas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik, tetapi juga dengan pengembangan diri. Secara keseluruhan, berikut beberapa langkah untuk menjadi mahasiswa yang cerdas, yaitu kelola waktu dengan baik. Mahasiswa cerdas tahu bagaimana cara mengatur waktu dengan efektif antara kuliah, belajar, organisasi, dan kegiatan lainnya. Berpikir kritis. Jangan hanya menerima informasi begitu saja. Latih diri untuk berpikir kritis dengan menganalisis berbagai sudut pandang, bertanya, menggali lebih dalam terhadap topik yang dipelajari. Belajar secara aktif. Alih-alih hanya membaca buku atau mencatat, cobalah metode belajar yang lebih aktif, seperti berdiskusi, mengajarkan orang lain, atau membuat mind map untuk memvisualisasikan informasi. Jaga kesehatan fisik dan mental. Mahasiswa yang cerdas memperhatikan keseimbangan antara belajar dan menjaga kesehatan fisik. Olahraga teratur, makan dengan baik, tidur yang cukup, dan luangkan waktu untuk relaksasi. Terus mengembangkan diri. Ikuti kegiatan ekstrakurikuler, magang, atau proyek-proyek lain di luar perkuliahan untuk meningkatkan keterampilan praktis. Mengembangkan diri tidak hanya melalui buku, tetapi juga dengan pengalaman. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kamu dapat menjadi mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga terampil dalam menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu sifat suka menolong. Sifat suka menolong adalah sikap atau perilaku seseorang yang senang membantu orang lain tanpa pamrih atau imbalan. Orang yang memiliki sifat ini cenderung peduli terhadap kebutuhan orang lain dan berusaha memberikan bantuan baik secara fisik, emosional, atau materi untuk meringankan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain.
Sifat suka menolong seringkali dianggap sebagai salah satu nilai positif dalam kehidupan sosial karena dapat mempererat hubungan antar individu dan menciptakan rasa saling peduli dalam masyarakat. Mengapa menjadi mahasiswa yang suka menolong itu penting? Karena dengan menerapkan sifat suka menolong dapat membangun solidaritas. Dengan membantu teman, dosen, atau komunitas, kita memperkuat hubungan sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih suportif. Mengembangkan empati. Menolong orang lain membantu kita memahami perspektif mereka dan meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Meningkatkan skill sosial. Dalam proses membantu, kita belajar berkomunikasi lebih baik, mengambil inisiatif, dan memimpin kelompok. Meningkatkan kebahagiaan pribadi. Menolong orang lain terbukti secara psikologis dapat meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Cara menjadi mahasiswa yang suka menolong yaitu mulailah dari hal kecil, menawarkan bantuan kepada teman yang kesulitan memahami materi kuliah, membantu membersihkan ruang kelas serta kegiatan selesai, ikut kegiatan sosial atau komunitas, bergabung dengan organisasi yang fokus pada pengabdian masyarakat, ikut serta dalam bakti sosial program relawan atau kegiatan lingkungan, dan terakhir itu menjadi pendengar yang baik. Terkadang orang hanya butuh seseorang untuk mendengarkan. Berikan dukungan emosional kepada teman yang mengalami kesulitan. Dengan konsisten, sikap suka menolong ini akan menjadi bagian dari kepribadian kamu. Selain memberi manfaat bagi orang lain, ini juga menjadi bekal penting untuk kehidupan kamu di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu ekologi. Ekologis adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam yang di sekitar dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Menjadi mahasiswa ekologis berarti menjalani kehidupan sebagai mahasiswa dengan kesadaran dan tindakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini mencakup kebiasaan, pemikiran, dan gaya hidup yang ramah lingkungan, baik di kampus maupun di kehidupan sehari-hari. Berikut ada beberapa langkah untuk menjadi mahasiswa ekologis, yaitu yang pertama, mengurangi sampah. Membawa botol minum, alat makan, dan tas belanja sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle dalam keseharian. Memanfaatkan tempat sampah daur ulang di kampus dengan benar. Menghemat energi dan air. Mematikan lampu, kipas, dan perangkat elektronik saat tidak digunakan. Menggunakan air secara bijak, misalnya dengan menutup keran saat tidak diperlukan. Transportasi ramah lingkungan, menggunakan transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki ke kampus untuk mengurangi emisi karbon. Makan secara berkelanjutan, mengurangi konsumsi daging dan memilih makanan yang lebih ramah lingkungan seperti sayur dan buah lokal. Aktif dalam kegiatan lingkungan, bergabung dengan komunitas lingkungan di kampus, mengorganisasi atau berpartisipasi dalam kegiatan seperti penanaman pohon, pembersih lingkungan, atau seminar tentang ekologi. Dengan menjalankan kebiasaan ini, mahasiswa tidak hanya membantu menjaga lingkungan tetapi juga menjadi contoh positif bagi komunitasnya. Semangat menjadi mahasiswa ekologis ya. Baik, materi yang terakhir adalah sifat tangguh. Sifat tangguh adalah kemampuan seseorang untuk tetap tegar, kuat, dan tidak mudah menyerah menghadapi tantangan, kesulitan, atau tekanan. Orang yang tangguh biasanya memiliki mental yang kuat, kemampuan beradaptasi, dan kepercayaan diri untuk mengatasi hambatan serta bangkit setelah mengalami kegagalan. Nah, menjadi mahasiswa tangguh berarti memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan di dunia perkuliahan dengan mental yang kuat, sikap optimis, dan usaha yang konsisten. Berikut adalah beberapa cara untuk menjadi mahasiswa tangguh. Yang pertama adalah tetapkan tujuan yang jelas. Memiliki visi dan misi pribadi untuk studi dan masa depan.
Tetapkan prioritas dan target yang realistis. Yang kedua, kelola waktu dengan baik. Gunakan jadwal atau to-do list untuk mengatur aktivitas harian. Hindari kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Kembangkan kemampuan beradaptasi. Itu yang ketiga ya. Jangan takut mencoba hal baru seperti organisasi, proyek, atau penelitian. Hadapi perubahan atau kesulitan dengan pikiran terbuka. Yang keempat adalah bangun mental yang kuat. Terima kegagalan sebagai pelajaran, bukan akhir dari segalanya. Berlatih untuk tetap tenang di bawah tekanan. Yang terakhir adalah jaga keseimbangan hidup. Luangkan waktu untuk olahraga, hobi, dan bersosialisasi. Jangan lupakan pentingnya istirahat dan tidur yang cukup. Dengan mempunyai sifat tangguh, mahasiswa tidak hanya mampu menyelesaikan studi dengan baik, tetapi juga siap menghadapi tantangan hidup di masa depan. Sekian penjelasan yang saya berikan untuk kalian, dan terima kasih yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Saya Rahardi Zaransyah Wiryanata. Sampai ketemu lagi di next video. See you guys.